Selamat berjumpa pemirsa dan juga pendengar RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Tokoh Pekan ini. Kali ini pendengar dan juga pemirsa saya tidak sendirian karena ditemani oleh rekan saya kali ini. Kalau biasanya sendiri ya. Iya. Kali ini bersama dengan Ical. Ical, apa kabar Cal? Iya, alhamdulillah baik Andre. Baik ya. Iya. Iya, dan Tokoh Pekan ini kali ini spesial ya. Benar, Kita benar. bersama dengan salah satu bisa dibilang juga tokoh masyarakat dan juga salah satu bapaknya masyarakat Tarakan. Iya, ya. orang nomor 2 di Orang Kota nomor Tarakan. 2 di Kota Tarakan. Bersama kami di rumah jabatan Wakil Wali Kota Tarakan, bersama kami sudah hadir Bapak Effendi Juprianto. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Sekali di udara, Tetap di udara. Terima Ya, luar kasih. biasa. Iya. Kalau Pak Effendi ini biasanya akrab disapa Babe ya, Be ya. Babe. Ya. Ya, biar lebih akrab kita sapanya Babe, Babe aja ya. ya. Siap, 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 Ya. siap. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa menyaksikan program ini melalui program 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, dan juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda bisa mendengarkan melalui FM 99,9 MHz, juga melalui aplikasi kita Ical ya. Betul, Di RRI RRI Digital. Digital. Dan juga tentunya Anda bisa mendownload aplikasi tersebut secara gratis di App Store dan juga Play Store. Iya, kita sapa juga bagi Anda yang menyaksikan ini di YouTube kita ya, di Iya. RRI Tarakan Official ya. Di sana ada kolom komentar, silakan karena subscribe dan komentarnya sangat berpengaruh Sangat buat berpengaruh. kemajuan RRI Tarakan ke depan. Iya, barangkali ada yang ingin tokoh pekan ini siapa lagi yang mau kita angkat gitu Benar. kan? Silakan bisa kirimkan komentarnya di RRI Digital juga bisa. RRI tentunya. Digital. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, Andre, kita langsung saja Pak Effendi. Iya, Pak, mungkin bisa diceritakan nih awal proses terjun ke dunia politik hingga duduk hari ini sebagai wakil wali kota Tarakan. Itu prosesnya seperti apa sih, Pak? Semoga ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat dan juga anak-anak muda kita hari ini. Silakan. Pertama, perlu saya sampaikan kepada tokoh-tokoh muda dan kaum milenial bahwa saya sebetulnya binaan daripada Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan. Waktu itu adalah saya di bawah naungan UMKM, tetapi waktu itu istilahnya itu adalah pengusaha kecil yang di bawah naungan daripada Dinas Perindustrian. Dan alhamdulillah kami dilatih, diberikan penguatan kaitan dengan entrepreneur, dan alhamdulillah akhirnya karena saya sering bergaul dengan teman-teman dan sebagainya, dan kami dilirik waktu itu diawali dengan kami menjadi lembaga pemberdayaan pembauran, lembaga pembauran kan ke sana. Nah dari situ akhirnya kami terjun ke organisasi kepemudaan, dari mulai HIPMI, dari mulai Pemuda Pancasila, HIPMI untuk provinsinya HIPMI, Kadin, dan dari Pemuda Pancasila saya ke KNPI dan sebagainya. Luar biasa. Dari KNPI inilah akhirnya kami dilirik oleh salah satu partai yang duduk langsung menjadi wakil ketua di bidang kepemudaan kan ke sana. Kami dengan adanya di belajar sebelum langsung ke politik, saya belajar dulu di Ormas sebagai aktivis di Ormas. Siap. Kan ke sana dengan adanya Ormas, yaitu tadi itu dari mulai Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, dan akhirnya KNPI. KNPI waktu itu melihat bahwa Tarakan yang bagian daripada Kabupaten Bulungan, sama-sama pemuda pada saat itu sangat memimpikan bahwa bagaimana agar supaya nanti masa depan pemuda yang di sana itu bisa berjalan dengan baik. Maka itu kesepakat pada saat itu bahwa KNPI menjadi motor terdepan. Kalau waktu itu kan belum waktunya pemekaran dan sebagainya, itu kan gitu. Waktu itu masih kira-kira tahun 90-90-an lah kira-kira. Kecamatan Bulungan ya Pak ya?
enggak kecamatannya Kecamatan Tarakan, tapi Tarakan. Kabupaten Bulungan. Bulungan. Dan Kabupaten. akhirnya bersama-sama dengan teman dan sebagainya untuk memekarkan jadi kecamatan menjadi Kotatip waktu itu. Kotatip. Nah, kalau nggak salah itu kira-kira di tahun 1981 Iya. itu ada PP 47 kalau tidak salah di 81 itu bahwa Tarakan Kecamatan Tarakan menjadi Kotatip. Dengan adanya kita kebersamaan tadi, kita sebetulnya sudah lama itu cita-cita daripada pemuda pada saat itu agar supaya bahwa Tarakan itu menjadi satu kota madya waktu itu kan. Iya. Tadinya itu bukan kota madya, tadinya Kabupaten Bulungan Pesisir, kira-kira ke sana yang punya wilayah waktu itu Tarakan dan Bunyu, kira-kira Bunyu. seperti itu. Dan alhamdulillah sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, termasuk waktu ketua KNPI-nya itu sebelum kami itu adalah almarhum Yusuf SK dan sebagainya, dan ada 4 periode semua berjuang untuk agar supaya kota ini Kotatip ini menjadi kota madya. Dan pada saat saya tahun 90-an itu saya menjadi ketua KNP Kota Tarakan, Iya. itu juga sekaligus sebagai garda terdepan dalam rangka melanjutkan apa cita-cita yang sudah dikerjakan teman-teman terdahulu itu kurang Baik. lebih puluhan tahun. Ya. Kami mendorong agar supaya nanti Tarakan menjadi kota madya. Dan alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman pemuda waktu itu dipelopori oleh sebetulnya kebetulan juga ini hari guru Hari ya. Guru. Hari Guru. Dulu wakil-wakil saya itu kebanyakan dari guru. Dari guru-guru ya. Yang kebetulan saya dulu alumni STM, kalau Iya. sekarang itu SMK. Dari situlah yang mewarnai daripada kebijakan-kebijakan KNPI, mewarnai menanggulangi persoalan-persoalan apabila terjadi hambatan di dalam perjuangan menjadi Kotatip, menjadi kota madya Iya. itu. Baik. Alhamdulillah pada tahun 1997 Undang-Undang Kota Madya itu dilahirkan. Dilahirkan 97. Pada saat itu, kira-kira seperti itu. Baik. Dan selanjutnya karena habitat saya itu pengusaha, setelah itu tahun 98 saya agak koleng down ke Ormas. Heeh. Saya konsentrasi ke usaha saya sendiri karena dengan adanya hanya 3-4 tahun itu sangat menyerap energi Iya. keluarga kami kan kira-kira Iya. sekarang yang karena pada saat itu anggaran Kotatip itu hanya kurang lebih sekitar 1,5 miliar atau paling tinggi 2 miliar Iya. kan gitu. 2 miliar dan KNPI hanya diberi kurang lebih sekitar kalau nggak salah 7,5 juta anggaran untuk 1 tahun untuk 1 operasional. tahun itu kan kira-kira seperti itu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ini menarik dan menginspirasi sekali nih Andre. Iya, benar, Cal. Karena sosok Effendi muda itu adalah seorang pengusaha dan juga organisatoris. Organisatoris. Iya. Tapi satu yang menjadi catatan saya juga, Cal, sama-sama ternyata alumni SMK.
SMK. SMK bisa. bisa gitu ya. Ya, tapi Pak kalau berbicara passion ya Pak ya. Kalau berbicara passion karena Bapak kan juga besar sebagai entrepreneur, besar juga sebagai organisatoris. Kalau misalnya disuruh memilih nih Pak, lebih nyaman sebenarnya entrepreneur atau sebagai organisatoris Pak? Akhirnya terjun ke politik gitu ya. Iya, akhirnya politik. Ya, karena basic saya kan orang ekonomi, artinya entrepreneur. Ya saya milih entrepreneur kan ke sana. Tetapi karena untuk agar supaya entrepreneur juga bagus, itu semua tergantung daripada kebijakan. Iya. Kebijakan makro negara kan Iya. ke sana. Dari situ kita tahu dalam postur di dalam penyelenggaraan negara itu mau tidak mau, suka atau tidak suka dalam rangka mengamankan daripada kebijakan-kebijakan itu harus ke politik. Harus Karena kan terlibat ke sistem harus begitu ke Pak, ya? sistem masuk Ya. dalam politik dalam rangka untuk masuk dalam sistem tadi. Sistem tadi di dalam sistem itulah nanti kita bisa membantu mendorong kebijakan-kebijakan itu mengarah kepada untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai sila ke-4 dan ke-5. Kira-kira seperti itu. Baik. Artinya ngeblend ya Pak ya, tapi passionnya tetap sebagai Ya. seorang entrepreneur Ya. karena basicnya adalah seorang entrepreneur ya Pak ya. Ya, karena untuk kita menjadi negara yang maju, mau tidak mau kita harus punya penyelenggara-penyelenggara itu juga harus punya entrepreneurship Iya. Iya. kan ke sana. Nah, kalau teman-teman muda tidak mau juga belajar di entrepreneur, nah, nanti kalau menurut saya pilihan saya kayak saya. Iya. Entrepreneur dulu, begitu kita punya kemampuan baru masuk ke politik. Baik. Ini menurut saya ke situ. Bisa masuk ke berbagai bidang. Siap. Kemudian motivasi Pak yang mendorong Bapak hingga menjadi wakil wali kota hari ini Pak. Ya antara yang tadi itu, Ya. agar supaya kebijakan daripada Kota Tarakan tadi itu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Yang pertama waktu itu yang kami rekam bahwa karena Tarakan mau tidak mau itu SDA yang tidak terbarukan itu habis. Iya. Mau tidak mau hanya satu yang dikehendaki oleh masyarakat waktu itu, Kota Tarakan menjadi kota pendidikan. Baik. Iya. Kan ke sana makanya itu waktu itu pada saat wali kota pertama kita ikat dengan kontrak politik harus mendirikan universitas yang waktu itu akhirnya pemerintah mendirikan yayasan. Nah, jadi semi kan, tapi itu pengurus-pengurusnya itu orang pemerintah itu. Iya. Kan ke sana namanya Yayasan Pinagindi. Dan alhamdulillah pada saat saya ketua DPRD Kota Tarakan, saya dekat dengan salah satu wakil ketua DPR RI yang asalnya dari Surabaya. Nah, kan partainya juga kebetulan sama pada saat itu. Iya. Saya bilang, tolong aku bilang bahwa dulu kami minta UB ini menjadi negeri. Dan alhamdulillah ketika saya masih jabat itu, alhamdulillah masih ada celah. Iya. Waktu itu kalau tidak salah sebetulnya negara maunya itu Universitas Cendrawasih yang ada di Cendrawasih. Papua. Dan pada saat itu kami tekan dan bagaimana akhirnya Jatahnya ke UB. UB juga dapat. Dapat juga. Tadinya hanya satu kan Iya. ke sana. Kira-kira seperti itu. Baik. Iya. Pak Effendi, kalau berbicara tentang Kota Tarakan, ini kota yang luar biasa sekali, bahkan sering mendapatkan penghargaan. Tapi kita juga penasaran Pak Effendi, apa sih suka duka Bapak sebagai wakil wali kota di Kota Tarakan? Ya sukanya itu ya ketika kita bersama-sama dengan rekan-rekan, biarpun bagaimana dengan kondisi kekurangan, target-target yang kita harapkan itu tercapai. Contoh tadi itu kapan harus kota TIP, kapan harus kota madya, Yeah. dan kapan kemarin itu harus
Kaltara ke provinsi kan gitu. Iya. Kemarin itu kalau pada tahun itu tidak 2013 bahwa Pak Udin dengan kami dengan Pak Jansen waktu itu tidak kuat kekeh itu mempertahankan tetap melanjutkan daripada Kaltara. Iya. Itu sudah kemungkinan Kaltara ini tidak tahu tahun berapa akan ke sana, karena kami menyadari bahwa kabupaten yang tidak menghendaki pemekaran tadi itu karena memang dampak dengan adanya pisahnya antara Kaltim dan Kaltara itu dikarenakan menurunnya pembagian SDA tadi itu, bagi hasil tadi itu. Untuk itu makanya alhamdulillah kami didukung sama waktu itu Pak Jansen itu adalah Bupati Malinau kan ke sana, dan selanjutnya juga Pak Budiman Arifin yang tadinya sudah goyang mau tidak ini karena kita sepakati bahwa nanti itu ibu kota ada di Tanjung Selor, itu bisa jalan. Sebetulnya tahun 2007 itu kami pemuda sudah memprakarsai yang tadinya itu 2007 itu tadinya itu Bro itu tadinya sudah tidak mau gabung. 2007 kita lobby dengan pemuda, dengan akhirnya kita lobby dengan pemuda yang ada di sana. 2007 Pak Makmur agak mau. Agak mau dan waktu itu hanya pada saat itu Pak Budiman mau dengan catatan waktu itu maunya Pak Budiman itu tetap ibu kota ada di Bulungan, maunya Pak Makmur ibu kota itu ada di Berau. Saya sebagai pemuda ngambil jalan tengah. Nah, ibaratnya mengadili lah kira-kira ke situ. Begini saja Pak. Nanti ibu kota itu separuh kan ada kilo 50 itu. Benar. Kilo 50 separuh itu dari Bolongan, separuh ke dari Berau. Itu hampir sudah ada kesepakatan. Saya sudah buatkan kesepakatan, hanya saja kembali ke Tarakan, almarhum Pak Yusuf SK masih wali kota, beliau tidak menghendaki bahwa ibu kota itu ada di situ. Akhirnya kesepakatan itu batal demi hukum. Akhirnya nggak jadi lagi. Akhirnya pada saat 2013 atau itu kita rapat di Lamin Etam di Samarinda. Waktu itu kami dorong, kami ingatkan bahwa Pak Wang Faruk itu pada saat periode pertama menjanjikan bahwa nanti kalau dia jadi gubernur, itu Kaltara pemekaran kan gitu. Pada saat periode yang pertama kami tidak ada masalah kan gitu. Tapi ketika 2013 itu sudah periode kedua, saya tanya balik dengan beliau kan gitu kan, disaksikan oleh Pak Budiman Arifin dengan Pak ini. Kalau ini ada periode Bapak kan udah kedua, itu mau periode ketiga kan tidak mungkin itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya saya minta beliau mendukung untuk pemekaran itu, dan alhamdulillah pada saat setelah itu nggak sampai 1 minggu ada rapat lagi di Bulungan, sudah menyatakan sepakat itu. Akhirnya dimekarkan. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa peran RRI Samarinda itu sangat besar, karena pada saat itu saya menjadi artis gitu kan. Narasumber. Jadi narasumber dari RRI di Samarinda. Samarinda dia bisa link ke DPR RI dan sebagainya, dan alhamdulillah dari pembicaraan itu akhirnya bisa link. Makanya tidak sampai 1 minggu Pak Gubernur akhirnya adakan rapat di kalau nggak salah di Bulungan, di Hotel Crown kan ke sana, itu membicarakan sudah oke, kabupaten ini berapa, masa transisi itu berapa APBD yang disiapkan untuk kepentingan
Kaltara yang pertama itu. Mungkin kira-kira itu yang Baik. Ada peran serta media di sana. Peran ya, serta Pak? media yang luar biasa. Ya, medianya ya RRI. RRI. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ini masih tentang lika-liku bagaimana sepak terjang Bapak ini. Kalau dari seorang Effendi Juprianto memandang kekuasaan itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya sebetulnya kekuasaan itu harusnya kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan kekuasaan itu kita bisa mengatur cita-cita daripada apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara kan ke sana. Dengan adanya kita punya kekuasaan, kita bisa mengatur sesuai dengan jalannya apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara dan juga apa yang diharapkan oleh masyarakat yang setempat itu. Kan ke sana. Umpamanya contoh ya kemarin, kalau umpamanya kota Tarakan itu tidak menjadi kota madya, otomatis kebijakan-kebijakan bukan tergantung daripada Tarakan sendiri. Kan gitu, karena otonom ditentukan oleh teman-teman yang ada di DPR maupun yang ada di eksekutif dalam rangka menentukan arah kebijakan itu. Sebagai contoh lain kan bahwa alhamdulillah dengan adanya kita ada sekitar Tarakan ini pada saat setelah Krismon ini kita bisa waktu itu kita nomor 2 tertinggi stunting kan gitu kan di sini. Alhamdulillah dengan adanya kebijakan teman dan sebagainya dengan tidak sampai tahun berikutnya kita bisa turun menjadi turun 10%. Jadi yang nomor 2 tadi menjadi turun lagi kan ke sana. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini nanti kita yang tadinya 25 menjadi 15. Ini mudah-mudahan sampai 10 dan harapan kita sesuai role-nya itu jelas karena pemerintah pusat menentukan bahwa Tarakan itu stunting itu kurang lebih sekitar 18%, tetapi sekarang kita sudah 15%. Nah untuk kemiskinan juga begitu. Yang tadinya itu ekstrim itu 1,59 yang sekarang adalah 0,5. Luar biasa. Kan ke sana, kan ke ekstrim itu. Tetapi perlu juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, jangan terlena. Karena acuan kemiskinan itu hanya 400. Padahal sebetulnya kelayakan hasil survei yang akhirnya ujungnya menjadi UMK itu kan kurang lebih sudah 3 juta. Kan ke sana. Artinya bahwa kita harus tetap kerja keras bagaimana mendorong agar supaya SDA kita itu bisa masyarakat yang UMKM dan sebagainya, masyarakat kecil bisa berperan dalam rangka pertumbuhan ekonomi itu. Dalam rangka juga menyiapkan tenaga kerja yang ada saat ini dan mempersiapkan tenaga kerja yang milenial ini tidak hanya berorientasi pada nanti jadi pegawai negeri atau pegawai buruh dan sebagainya. Bisalah kita ciptakan entrepreneur itu, akhirnya nanti entrepreneur itulah yang harusnya nanti itu menyediakan lapangan pekerjaan, membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Effendi, selama menjadi wakil wali kota ini masih ada enggak hal-hal yang ingin dicapai Pak dan yang belum direalisasikan? Pertama tadi itu kita mau dorong bahwa pertumbuhan ekonomi itu diwarnai oleh masyarakat.
secara merata. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Itu kita perlu perjuangan. Kenapa? Bahwa Tarakan tidak memiliki SDA, kita tidak punya. Iya. Iya. Kecuali tadi itu kita jualan menjadi kota pendidikan, kan ke sana. Karena SDA kita makin hari makin kurang. Misalkan minyak, Iya. kan ke sana. Kita sekarang alhamdulillah kita sebagai bonus Allah memberikan kita bonus demografi kita bagus. Iya. Makanya untuk SDA yang berkaitan dengan budidaya perikanan, biarpun kita tidak punya tambak, tetapi kita dalam urut nomor 3 kalau nggak salah itu pengekspor udang. Nah, itu kan kesan udang Besar. itu kan Iya, kesana. Karena apa? Memang kita tidak punya tambak, tetapi masyarakat kita lah yang punya tambak di Bulungan, Iya. di KTT dan Iya. sebagainya kan ke sana. Begitu juga harapan kita nanti untuk perikanan sektor kelautan dan kelautan tangkap. Iya. Itu saat ini nelayan kita itu dalam kondisi miskin. Yang saat ini seluruh Kalimantan Utara itu yang terbanyak itu adalah di Tarakan, itu memiliki armada 20 GT itu hanya 30. Baik. Kabupaten Bulungan tidak tahu 2 atau 3 dan sebagainya. Tapi seingat saya bahwa yang 30 nelayan yang tangkap itu adalah nelayan Kota Tarakan. Makanya itu kemarin kami minta bantu melalui asosiasi. Iya. Melalui asosiasi Apexi, alhamdulillah bandara kita yang isunya itu mau jadi bukan lagi bandara internasional. Itu kami dorong, itu tidak boleh. Justru kita meminta untuk Kementerian Perhubungan melalui Apexi bahwa Tarakan Tawo itu dihidupkan, itu airportnya. Tarakan KK itu dihidupkan minimal, dan Tarakan Filipina, Tarakan nanti itu Korea, Tarakan Hong Kong dan Jepang dan sebagainya itu harus ada di sini sebagai hubnya nanti. Itu seperti itu. Dengan adanya itu harapan kita jangka pendek minimal industri pariwisata kita akan lebih baik. Karena apa? Kita punya Derawan, biarpun itu punyanya Kaltim. Kan ke sana. Kita punya daerah wisata yang di situ. Saya yakin bahwa industri pariwisata yang ada di Kaltara dan sedikit Kaltim tadi itu insya Allah tidak kalah dengan daerah yang lain. Dan untungnya apa? Dengan adanya kita memotong jarak terbangnya pesawat itu, akhirnya cost untuk tourism itu menjadi lebih kecil. Dan kedua, teman-teman kita pengusaha yang tadinya biro perjalanan cukup dengan 1.500.000 bisa 3 hari ada di kapal, bisa datang ke Derawan dan sebagainya. Ini sangat menggembirakan untuk mengais daripada pengumpulan devisa negara kita di bidang industri yang jangka pendek. Jangka ke depan nanti diawali dengan air freight, pesawat itu otomatis dia kan mau isi. Dari sini isinya nanti itu adalah bisa udang dan sebagainya. Tetapi barang kita, barangnya Tarakan dan sekitarnya kan gitu. Tapi interpointnya tadi Tarakan tidak harus lewat Surabaya. Benar, langsung. Bisa direct kepada sana. Dan itu saya kajian pada saat waktu itu minimal $10. Kita bisa hemat $10. Nah bayangin $10 kali berapa, 14.000 kan ke sana. Nah, ini akan menguatkan perekonomian negara. Dan mudah-mudahan kita betul-betul nanti 2045 itu kita bisa landing dan sebagainya. Yang kedua, SDA apa? SDA yang berbasis pada kehutanan. Kita ini Kalimantan Utara itu memiliki luasan setengah Pulau Jawa dan Madura. Setengah Pulau Madura dan Madura, tetapi penduduknya tidak lebih daripada 800.000.
kan gitu. Anggaplah 900.000 kan gitu ke sana kan gitu, 900.000. Bapak bayangin kepadatan penduduk kan masih jarang. Artinya masih luas lahan-lahan yang bisa menjadi modal kita. Sebagai contoh, tetapi ruang-ruang itu pada saat zaman yang sebelumnya itu sudah dibagi kepada entrepreneur nasional maupun internasional. Yang istilahnya itu kalau kami dengar-dengar itu oligarki kan di sana. Nah, itulah yang harus kita mulai potong. Misalkan itu pemerintah pusat memberikan kewenangan, memberikan lokasi untuk hutan desa. Nggak usah banyak lah, satu desa itu 1.000 hektar. Insya Allah pengentasan kemiskinan yang rata-rata misalkan penduduknya itu kurang lebih sekitar 30% itu setengah miskin maupun miskin, itu bisa kita selesaikan. Dan target-target yang ditargetkan untuk 2045 itu bisa tercapai. Kendalanya Tarakan tidak punya pemerintah kota Tarakan tidak sampai ke Kaltara, kira-kira begitu kan gitu. Kira-kira itu. Tapi kita ada celah. Di kehutanan itu kehutanan dinas kehutanan itu KPH-nya, KPH Tarakan itu membawai Tarakan dan Sekata itu yang memiliki kurang lebih sekitar 22 desa. Kalau itu sebagai pilot project, 22 desa tadi itu diambilkanlah dari kawas-kawasan HTI yang sudah diberikan oleh negara kepada pengusaha-pengusaha itu, ya satu desa tidak usah banyak lah, 1.000 hektar. Dengan 1.000 hektar itu saya lihat juga sesuai dengan anjuran kementerian daripada ATR bahwa tata ruang itu hijau itu harus 30% dari wilayah tersebut. Baik, Pak Effendi, kalau berbicara tentang politik, kita juga ingin tahu, mungkin Pak Effendi punya tokoh politik yang diidolakan baik nasional ataupun internasional nih Pak Effendi, yang mungkin menjadi influence, menjadi inspirasi akhirnya seorang Pak Effendi Juprianto akhirnya turun ke dunia politik nih Pak. Kalau itu terus terang mungkin undercover aja lah gitu. Kira-kira seperti itu, karena politik itu dinamis kan ke sana. Tapi bagi saya, siapapun tokoh itu yang mau mendengar aspirasi masyarakat Tarakan kan gitu, dan bisa memperjuangkan bersama-sama dan kepentingan Tarakan, termasuk tadi itu bagaimana agar supaya nanti itu bahwa kehidupan nelayan tangkap itu bisa lebih besar, dan mudah-mudahan harapan kita itu ke depan itu kalau bisa Tarakan itu menjadi hub untuk perdagangan internasional melalui Alki 2. Nah, kan kira-kira itu. Jadi siapapun tokoh itu, kami siap pasang dada, kira-kira gitu kan gitu. Keren. Pak Effendi, dari 16 program kerja yang ada di pemerintah Kota Tarakan saat ini, program mana yang paling mantap nih menurut favorit Bapak? lah gitu favorit favorit menurut Bapak? Jadi begini, saya kan tidak bisa nilai dalam diri kami sendiri kan gitu kan ke sana. Tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa dari 16 itu rata-rata semua bisa terlaksana luar dengan biasa. baik. Kecuali hanya satu mungkin barangkali tadi itu bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dan mensejahterakan masyarakat itu masih panjang, harus kegiatannya lagi, bukan hanya cukup satu periode lah, kira-kira seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Ini cita-cita dan harapan ya Pak ya. Karena itu yang tertinggi kan ke sana. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki dan para pemimpin pusat itu juga setuju bahwa dua SDA kita itu bisa diolah, ditarakan menjadi
Misalkan dari alat tangkap tadi, nelayan tangkap itu supaya bisa jalan, mau tidak mau pemerintah negara harus hadir, itu menjadi Minapolitan. Tetapi perlu saya sampaikan, kemarin saya kebetulan diutus sama Pak Wali, saya juga sudah ketemu dengan teman-teman namanya Aspekindo. Aspekindo itu adalah asosiasi kabupaten kota se-Indonesia, kepulauan tapi. Baik. Itu anggotanya kemarin kalau tidak salah 333. Nah kemarin untuk di Kalimantan saja itu 33. Yang sekarang saya akan kami dorong dan sudah disetujui kemarin berdasarkan kesepakatan itu, bahwa minimal wilayah Kalimantan 33 itu akan menanamkan sahamnya untuk membangun Minapolitan yang ada di Tarakan ini. Baik. Sebagai penyangga IKN dan KIPI. Kira-kira seperti itu. Proyek strategis nasional begitu Ya, Pak ya. kira-kira seperti itu. Iya. Sosok Bapak dan juga Pak Dr. Hairul tidak lepas dari dua tokoh penggagas Smart City. Nah ini dari tipologi masyarakat kita hari ini Pak, bagaimana melihat Smart City ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat? Apakah masih banyak tantangan begitu Pak? Sebetulnya itu kaum milenial ini kan sebetulnya itu kan tuntutan zaman yang mau tidak mau, seperti contohnya ada RRI saja kan gitu kan. Sekarang harus ada videonya harus ada ini dan sebagainya kan seperti itu. Itu untuk memudahkan capaian-capaian dalam kehidupan bermasyarakat itu. Saya pikir sebetulnya tidak ada, hanya cuma masalahnya saat ini adalah SDA kita memang sebetulnya memang sudah dilantik, tapi kadang-kadang kaum milenial itu tidak mau berpikir untuk kepentingan kampungnya. Begitu kuliah di luar dia karena nyaman ada di sana, dimungkinkan juga di sini juga tidak tahu apa yang harus dibuat kan kesempatan ke sana. Tetapi kemarin kami juga sudah bersama-sama dengan Pak Wali, kita melihat di Jogja sana, kita mencoba untuk khususnya di pemerintahan saja, itu kita mau membuat juga aplikasi akan ke sana supaya juga kami tidak tertinggal lah dibanding dengan RRI lah kira-kira seperti itu kan gitu. Prinsipnya memang untuk aplikasi kan ke sana. Untuk pelayanan publik, lebih instan, lebih di transparan. Samping itu monitoring juga penting. Jadi nanti lintas OPD tadi itu bisa langsung dia input data dan sebagainya. Nanti kami, Pak Wali, mungkin Pak Sekda atau inspektorat tinggal lihat. Nah, kita tinggal bermain di password saja kan gitu kan. Yang boleh dilihat Pak Wali apa, yang saya boleh lihat saya apa dan sebagainya. Ini sedang kita rancang, mudah-mudahan nanti disetujui oleh yang terhormat Dewan, dan itu menjadi membuat aplikasi dalam rangka mengarah ke sana. Tetapi yang jelas bahwa Smart City itu adalah tuntutan, kan zaman gitu. yang tuntutan zaman harus diikuti. Dan ini kita mengakomodir aspirasi daripada kawula muda yang ada di khususnya Kota Tarakan maupun dunia sebetulnya seperti itu. Baik. Ya Pak Effendi, mungkin ini terakhir tentu untuk masyarakat Kota Tarakan, ada yang mungkin ingin Bapak sampaikan yang selama ini belum sempat Bapak sampaikan ke masyarakat di momen ini, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan pesan-pesan mungkin kepada masyarakat Kota Tarakan? Kami ingat apa yang anunya Pak Wali. Yang penting adalah ayu ting ting makan ketoprak. Yang penting kita kompak itu dulu kan ke sana. Karena apa? Dengan adanya kita kompak, insya Allah apapun yang bisa kita kerjakan dengan baik. Tanpa kita kekompakan, kemungkinan apa-apa yang kita targetkan pun, biarpun kita juga ada uang, itu juga tidak akan bisa tercapai. Apalagi kita ini sekarang dengan anggaran yang semula PAD kita itu pada saat tahun 2019 itu tidak mencapai target 80 miliar saja tidak cukup. Kan kesan. Tapi alhamdulillah dengan masa Pak Wali ini
yang dari situ sekarang sudah merangkak kurang lebih sekitar 100 sampai 150% dari Baik. PAD target. asli kita ini. Nah, harapan kita dengan adanya itu, mari kita sama-sama masyarakat juga bergerak. Iya. Apa yang harus kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat? Ini kan ada ikan-ikan yang dibuang. Iya. Kalau ikan itu menjadi surimi, itu kan menjadi surimi, insya Allah nanti itu minimal kita bisa meningkatkan gizi daripada masyarakat, kita juga akan meningkat pendapatan daripada nelayan, dan kita juga terbebas daripada stunting. Itu barangkali yang penting. Ayo kita sama-sama bersatu. Ayo itu limbah-limbah itu yang kita manfaatkan untuk produk-produk di sana, dan nanti itu lanjutannya akan menjadi pertumbuhan ekonomi. Misalkan nanti ikan-ikan yang besar yang tadinya hanya dibuang dan sebagainya itu bisa jadi di filet, bisa jadi sashimi dan sebagainya. Baik. Tapi kuncinya adalah tadi itu. Ayo kita sama-sama mendorong agar supaya Kementerian Perhubungan membuka pelabuhan ini menjadi pelabuhan internasional yang betul-betul internasional. Iya. Karena itu Alki 2, karena Alki 1 sudah padat. Kalau Alki 2 kita buka karena sudah investasi juga. Iya. Investasi berapa itu membuat bandara itu? Belum lagi bea cukainya, karantinanya dan imigrasinya. Tetapi kalau kita tidak bersama-sama dengan masyarakat tidak mengingatkan kepada pemerintah pusat, khususnya masyarakat kita muda. Itu kalau tidak mengingatkan, itu akan bisa kita bukan menjadi pelabuhan internasional. Artinya bahwa peluang-peluang nanti adik-adik kita itu juga susah. Makanya itu saya berharap kepada kaum muda, jangan tidur. Kan kira-kira gitu. Baik. Ayo bangkit. Nah, dalam rangka mendorong agar supaya kita lebih baik. Contohnya, kalau kemarin itu Tarakan tidak menjadi kota madya, bayangkan itu berapa yang harus sudus ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah Tarakan sekarang menjadi 1000 kafe. Itu kan juga merupakan cerminan bahwa Peningkatan ekonomi. Dengan adanya 1000 kafe tadi, dia bisa Menyerap tenaga kerja. menyerap dari luar, informasi dari luar melalui satelit, internet dan sebagainya. Sebagai contoh begini, anak saya tidak keluar dari kamar, hanya kita modalin internet di rumah itu. Dia sudah berpenghasilan antara 10 sampai 20 juta. Dalam sebulan. Kira-kira seperti itu. Makanya di anak yang terakhir itu tidak mau jadi PNS. Padahal waktu itu peluang bisa ke inspektorat, bisa ke PDAM dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini inspirasi yang luar biasa sekali, Cal ya. Iya betul, Bung Andre. Karena kalau kita bicara sosok Pak Effendi setengah jam kayaknya kurang ya. Kurang. Tapi tentu banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Betul, Cal. banyak sekali bisa dipetik. Iya, tapi kira-kira kalau dari apa yang sudah kita perbincangkan dengan Pak Effendi, kira-kira Ical tertarik terjun ke politik juga atau kita tetap di jurnalis saja? Nanti kita lihat. Bisa jadi beliau adalah sosok inspirasi kita juga. Inspirasi kita ya. Terima kasih juga kami ucapkan Pak Effendi. Terima kasih, Pak, kami waktunya, ucapkan Pak. terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada RRI untuk bisa berbincang-bincang ya. Mudah-mudahan sehat selalu tentu Pak Effendi dan juga Amin. untuk seluruh pemirsa dan juga pendengar kita. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi tentunya ya. Untuk kita dan juga generasi muda tentu yang seperti dibilang Pak Effendi tadi. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dengan demikian usai sudah perjumpaan kita dalam program Tokoh Pekan ini, edisi bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, Bapak Effendi Jubrianto. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta dan saya Andi Muhammad Rizal. Pamit undur dari ruang dengar Anda, terima kasih dan sampai jumpa.